Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyampaikan tentang overview sistem dalam akreditasi puskesmas. Jika nanti di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem-sistem yang ada di puskesmas dan diminta oleh akreditasi puskesmas untuk diadakan. Oke, kita akan mulai. Baik, pertama, karena ini dalam rangka untuk melaksanakan suatu reakreditasi, maka biasanya pada tahap awal memang kita berada pada ingin mendapatkan sertifikat. Beranjak berikutnya kita mulai melakukan apa sih yang salah gitu ya, managing risk. Jadi kita mulai menata apa yang salah. Kemudian baru kita mencoba untuk selalu jadi lebih baik. Nah, kita sampai mana? Apakah masih berada di tahapan sertifikasi? Atau sudah mulai mencari apa yang mungkin bisa kita perbaiki sehingga bisa terus menjadi lebih baik? Nah, ini yang kita sangat ingin sih sebenarnya bisa menjadi improve dan continuous gitu ya. Baik, kemudian nanti di dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ini, jadi nanti dalam pembinaan ini sistem-sistem yang nanti akan kita identifikasi berada di dalam setiap bagian puskesmas itu akan kita carikan referensinya. Pertama, untuk yang sudah pernah kita kenali, kita akan sesuaikan dengan PMK 46 tahun 2015 karena sampai sekarang belum ada perubahan dari kebijakan kementerian. PMK 46 tahun 2015 masih berlaku. Itu akan kita lihat dari hal-hal yang ada di dalam tiap sistem, itu penomoran, kemudian letak, kemudian pemahamannya, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang kesulitan silahkan disampaikan pada saat kita melihat adanya sistem yang sudah kita kenali sejak dari pertama kali akreditasi disampaikan. Kemudian nanti kita juga berkenalan dengan beberapa hal baru yang sebenarnya saat ini sudah beredar di mana-mana. Ada yang 5 bab, itu yang hasil dari perubahan yang diinginkan untuk supaya makin lebih baik standarnya, tapi kita tidak akan membahas sesuai itu, tidak akan membahas bab per bab, tapi nanti dari sana mungkin ada pemahaman-pemahaman yang kita perlukan karena sistem yang ada di puskesmas memang sudah sesuai dengan apa yang ditambahkan tersebut. Contoh misalnya PIS-PK memang sudah lama ada di puskesmas, ini sudah menginjak tahun keempat atau kelima, dan kemudian nanti di sana kita akan banyak menyampaikan hal-hal yang seperti ini dalam standar akreditasi adalah baru. Namun demikian itu sebenarnya sudah ada di dalam sistem-sistem yang ada di puskesmas. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah yang 9 bab yang saat ini yang kita gunakan, yaitu ada admin, UKM, UKP dengan bab-babnya 1, 2, 3 untuk admin, UKM itu 4-6, dan UKP 7 sampai dengan 9. Nah, kemudian ini adalah gambaran yang 5 bab, tapi ini kita tidak akan gunakan saat ini. Kita hanya melihat saja apa saja sih sebenarnya dari kedua produk ini yang diinginkan untuk ada di puskesmas, itu apa saja sebenarnya, dan itu yang akan kita nanti di dalam pembinaan ini akan saya ingin kita sama-sama mencermati sistem-sistemnya dan nanti kita coba mewujudkan itu di puskesmas. Baik, untuk yang 5 bab memang ada kepemimpinan dan manajemen puskesmas, penyelenggaraan UKM, penyelenggaraan UKP,
Kemudian penambahan babnya ada di program prioritas nasional, dan peningkatan mutu puskesmas ini menggabung ketiga bab tentang mutu yang ada di setiap Pokja pada waktu 9 bab. Baik, kita mulai dari kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Pada saat kita bicara tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas, mungkin kalau di puskesmas Pokjanya adalah tetap Pokja Admin, di dalamnya adalah pengelolaan manajemen. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian tata kelola, manajemen SDM, MFK, Wasdal, dan PKPUS. Kemudian ada peran Dinkes, ya ini yang baru juga, yang merupakan permintaan untuk dimasukkan. Seberapa jauh sih peran Dinkes sebenarnya untuk di dalam proses akreditasi ini. Nah, jadi ini adalah sistem yang akan kita lihat. Perencanaan kita tahu dari dulu ya sudah ada, bahkan sebelum akreditasi pun kita sudah berharap itu ada, tapi nanti akan kita dalami. Jadi saya akan melist saja dulu apa saja sih di dalam sistem-sistem yang diharapkan itu yang ingin dicapai. Baik, contohnya untuk perencanaan puskesmas ada dasar rencananya, misalnya visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Kemudian analisis apa saja yang digunakan, kemudian jenis rencananya, Renlita, RUK, RPK, Renbul, mungkin untuk BLUD ada RBA dan lain-lain. Kemudian syarat pelaksanaannya terpadu, melibatkan lintas program, lintas sektor, kemudian boleh direvisi dan lain-lain. Kemudian di dalam perencanaan puskesmas kita juga mulai menyebutkan tentang hak dan kewajiban. Kita tahu hak dan kewajiban dulu tidak berada di sini dan ada di setiap Pokja. Nah, ini mungkin nanti akan tersebar, jadi hak dan kewajiban disosialisasikan ini untuk pengguna, kemudian kesempatan untuk memberikan umpan balik juga diberikan pada pengguna. Dan tata kelola organisasi. Ada struktur organisasi. Ini juga tadinya ada di mana, kemudian kita akan membicarakan sebagai sistem yang nanti untuk diminta harus ada penetapan oleh Kapus, kemudian ada penetapan penanggung jawab dalam setiap bagian struktur organisasi tersebut, ada koordinator, kemudian ada pendelegasian wewenang. Ini nanti akan dibahas lebih rinci oleh admin di kelas kecil. Kemudian pedoman-pedoman, ada pedoman tata naskah yang nanti akan dijadikan induk dari bagaimana kita akan menetapkan regulasi-regulasi selanjutnya, dan kemudian penetapan regulasi-regulasi yang dipakai di puskesmas. Dan kemudian ada jejaring dan jaringan, dan ada data dan informasi. Jaring dan jaringan ini adalah bagian atau kalau di puskesmas penanggung jawab jejaring dan jaringan ini, kemudian berada membawahi dari bidan desa, pustu itu adalah jaringan, kemudian jejaring itu adalah misalnya klinik atau dokter praktek di wilayah kerja. Data dan informasi ini juga dulu sudah ada sebenarnya, dan kita akan pertajam nanti dengan apa saja yang diharapkan untuk data dan informasi. Kemudian manajemen SDM. Di dalam manajemen SDM ada ketersediaan SDM, itu diharapkan sudah mulai dengan menggunakan ANJAP dan ABK. Ini mungkin waktu itu belum dikenalkan. Kemudian peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga, ada upaya pemenuhan kebutuhan, dan ini semua adalah untuk menjamin ketersediaan SDM. Kemudian ada uraian tugas, baik pokok dan tambahan, kemudian indikator penilaian kinerja pegawai ini juga dilakukan sekali dalam setahun. Jadi di sini ada penetapan indikatornya dan kemudian dilakukan penilaiannya dalam satu kali dalam satu tahun. Kemudian juga ada ini mungkin juga berubah mungkin ya, bukan benar-benar baru, tapi kita akan cari nanti padanannya di
PMK 46, yaitu file kepegawaian, ada ketetapan di dalamnya, kemudian ada kelengkapan dan pemutakhirannya. Kemudian ada orientasi pegawai untuk yang pegawai baru, ini sudah ada bahkan di setiap Pokja. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah sistem-sistem yang ada di dalam admin ya. Jadi kita akan nanti admin pada saat masuk ke dalam kelas kecil akan menyampaikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang harus ada ini dibandingkan dengan Permenkes 46 tahun 2015. Nanti teman-teman diharapkan bisa menyampaikan apa saja kesulitan dalam pembuktian dari yang sudah di sistem-sistem yang sudah kita list sekarang ini. Kemudian MFK, Manajemen Fasilitas Kesehatan, ini memang istilahnya mungkin baru. Kemudian program MFK ini sebenarnya sudah ada di UKP kalau nggak salah. Nah, kemudian di dalamnya program yang apa sistem yang kita perlukan di dalam MFK ini adalah satu, nanti perlunya ada rencana atau program dari MFK ini apa yang akan dikerjakan, kemudian limbah B3 bagaimana pengelolaannya di dalamnya, tentu saja harus kita akan melihat nanti limbah B3 itu di apa saja yang diminta, kemudian tanggap darurat bencana, kemudian bahaya kebakaran, serta pemenuhan alat-alat kesehatan, penggunaannya. Kemudian setelah itu ada sistem utilitas, jadi ini mungkin lebih disebut sebagai prasarana biasanya di puskesmas. Kemudian setelah semuanya ini dirangkum dalam suatu pendidikan MFK untuk disampaikan kepada baik pengelola maupun setiap petugas puskesmas yang nanti akan bersentuhan dengan setiap sistem yang ada. Ini tentu saja mengambil dari berbagai tempat untuk kita lakukan nanti pembahasannya yang disesuaikan dengan Permenkes 46 tahun 2015. Kemudian pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Ini meliputi dari ketersediaan indikator kinerja, ini cukup sistem yang diharapkan untuk ada di dalam penetapan indikator kinerja ini cukup makin berkembang dan makin banyak. Mungkin akan setiap indikator juga punya satu kamus indikator tersendiri yang ini harus nanti kita lihat padanannya di Permenkes 46 tahun 2015. Kemudian lokakarya mini bulanan dan tribulanan mendapatkan tempat tersendiri untuk dijadikan satu sistem yang harus dinilai tersendiri. Kemudian audit internal untuk pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Terus terakhir untuk di admin adalah peran dinas kesehatan. Peran dinas kesehatan adalah menetapkan struktur organisasi puskesmas, kemudian kebijakan dan pelaksanaan pembinaan puskesmas, baik kebijakannya maupun pelaksanaannya dalam pembinaan puskesmas, kemudian pendampingan di dalam perencanaan, tindak lanjut hasil lokakarya. Jadi pada saat lokakarya mini di puskesmas menghasilkan sesuatu dan itu dilihat oleh dinas, di sana ada peran yang di dalam kewenangannya dinas, maka dinas bisa membuat tindak lanjut hasil lokakarya mini puskesmas tersebut. Kemudian umpan balik evaluasi kinerja. Jadi pada saat melaksanakan evaluasi kinerja atau penilaian kinerja puskesmas PKP, di sana dinas akan melihat bagaimana hasil-hasil yang dilaksanakan oleh puskesmas dan bisa memberikan umpan balik atau seringkali disebut sebagai validasi. Kemudian dilakukan tindak lanjut pembinaan. Jadi dari setelah semua pembinaan ini dilaksanakan, maka kemudian harus dilakukan tindak lanjut oleh dinas kesehatan. Ini adalah peran-peran dari dinas kesehatan yang memang diharapkan di dalam sistem ada. Ini mungkin tidak ada rujukannya dalam Permenkes 46 tahun 2015, tapi kita
sekedar tahu dulu bahwa ini ada peran yang diharapkan untuk Dinas Kesehatan juga ikut berperan di dalam akreditasi puskesmas. Baik, UKM ada perencanaan, kemudian kemudahan akses, penggerakan pelaksanaan, pembinaan oleh PJ UKM, PISPK, UKM esensial dan pengembangan, Wasdal, dan penilaian kinerja UKM. Di sini yang relatif baru adalah PISPK dan UKM esensial dan pengembangan. Sedangkan yang lain lebih nanti bisa kita lihat bagaimana kaitannya dengan PMK 46 tahun 2015. Walaupun di dalam UKM ada beberapa hal yang tadinya berada di bab 4 dan bab 5 sekarang digabungkan misalnya, atau itu sistem yang diharapkan adalah sebenarnya ini alurnya. Tapi nanti kita akan pelajari di bab 4-nya apa, di bab 5-nya apa. Kemudian dari perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan masyarakat sama dengan 411 yang saat ini ada di PMK 46 tahun 2015. Pemberdayaan masyarakat yang tadinya ada di 516 sekarang berada di sini. Kemudian rencana dan revisi ini adalah sistem yang diharapkan, bukan merupakan kita tidak bicara ini tentang bab baru ya. Ini kita melihat bahwa ini sistem yang diharapkan ada untuk membentuk suatu perencanaan UKM. Kemudian kemudahan akses. Kita ingat kemudahan akses pertama-tama biasanya selalu penjadwalan, kemudian umpan balik yang tadinya berada di 412 sekarang dimasukkan ke dalam sistem yang disebut sebagai kemudahan akses. Kemudian dalam penggerakan pelaksanaan memang sangat dibutuhkan komunikasi dan koordinasi, dan kemudian di dalam pelaksanaan kegiatannya harus dilakukan pembinaan oleh PJ UKM, baik mulai dari melakukan penjadwalan sampai dengan hasil dan lain-lain. Di sanalah peran PJ UKM untuk melakukan koordinasi. Kemudian hal yang baru yang mungkin nanti juga akan ditanyakan oleh surveyor adalah tentang PISPK. Meskipun ini pada Permenkes 46 tahun 2015 belum terlihat, namun bagaimanapun PISPK ini adalah salah satu dari bentuk pemberdayaan keluarga, juga bagaimana hasil output dari PISPK yang berupa IKS juga sangat bisa digunakan untuk melakukan perencanaan di dalam UKM. Kemudian di PISPK ada kunjungan dan intervensi keluarga pada saat awal dilakukan, dan kemudian selain keluarga juga bisa dilakukan intervensi dalam bentuk wilayah. Jadi setelah dihitung IKS misalnya RT, RW, kemudian kelurahan atau desa, dan sampai dengan kecamatan, itu kita bisa mendapatkan hasil dari 12 indikator PISPK, dan kita bisa melakukan intervensi di sana untuk hal yang dianggap jelek gitu ya. Kemudian Germas ini di sini adalah gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Kita akan nanti di sini lebih banyak kepada bagaimana sebenarnya Germas ini juga bisa diusung oleh lintas sektor, bukan hanya puskesmas, tapi dimulai dari tokoh-tokoh yang di kecamatan misalnya, itu adalah tokoh yang disegani atau dihormati atau ditaati, sehingga pada saat Germas sudah dilaksanakan oleh lintas sektor, maka tentu saja masyarakat nanti akan mudah mengikuti panutan-panutan ini untuk bisa melakukan suatu gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini ada dalam sistem PISPK. Tentu saja kita tidak akan banyak membahas nanti di UKM, mungkin tidak akan terlalu banyak membahas tentang PISPK, karena di dalam rujukannya di dalam Permenkes 46 tahun 2015 saat ini masih belum ada. Hanya kita harusnya sudah
karena ini sudah dilakukan kegiatannya, maka harusnya ini sudah ada, sistem ini ada di dalam puskesmas. Jadi yang diperlukan tentu saja adalah manakala nanti ada pertanyaan dari surveyor, maka mungkin ini yang harus disampaikan nanti sudah bisa dari poin-poin yang ada ini dalam setiap sistemnya. Oke, kemudian UKM esensial dan pengembangan ini juga baru dimasukkan karena dulu Permenkes 46 tahun 2015 ini lebih kepada pola patron manajemen dari suatu program. Jadi mulai dari melakukan perencanaan sampai dengan melakukan evaluasi. Tapi kemudian muncul kebutuhan untuk melihat bagaimana program-program sebenarnya kaitannya di dalam melaksanakan kegiatan akreditasi. Saja ini juga tidak ada kaitannya di dalam Permenkes 46 tahun 2015, tapi tentu saja puskesmas sudah memiliki data ini. Jadi dari mulai promosi, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, dan mungkin beberapa UKM pengembangan, ini sudah data sudah tersedia mungkin di dalamnya. Jadi mungkin pada saat nanti, karena ini merupakan hasil kerja, pastinya ya tetap harus bisa dilihat dalam keadaan sehari-hari. Walaupun kita menggunakan Permenkes 46 tahun 2015, nanti misalnya pada saat melaksanakan survei, toh tetap misalnya promosi sebenarnya kerjaannya apa saja, penyiapan lingkungan kerjaannya apa saja, dan bagaimana mulai dari perencanaan mungkin sampai dengan hasil evaluasinya. Kemudian wasdal dan penilaian juga ada di dalam UKM. Di sini sudah lebih dijelaskan tentang bagaimana itu kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan, antara lain dengan supervisi, di mana seorang kepala puskesmas atau PJ UKM harus langsung melihat kegiatan, mungkin uji petik gitu ya, untuk beberapa kegiatan. Kemudian pemantauan yang baik itu bisa langsung maupun tidak langsung, misalnya tentang jadwalnya, kepemenuhan terhadap apa yang sudah dijadwalkan dan lain-lain. Kemudian upaya perbaikannya bisa dilihat dan ada penilaian kinerjanya. Yang ini merupakan adalah penilaian kinerja program. Kalau tadi yang di admin adalah penilaian kinerja pegawai. Ya, ini sistem yang ada di dalam pengawasan pengendalian dan penilaian. Jadi kalau kita lihat ini ada dua hal yang tentang pemantauan atau monitoring. Bahasa yang digunakan oleh Permenkes 46 tahun 2015 adalah monitoring, kemudian dilakukan upaya perbaikan di garis bawahi tersendiri, baru kemudian dilakukan PKP, penilaian kinerja puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas menggunakan format-format PKP yang manapun harusnya sudah ada bagaimana cara melakukan penilaiannya dan bagaimana hasil serta analisis dan kemudian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian kita selesai di UKM. UKPP saya nggak akan banyak menyinggung tentang indikator-indikator di dalamnya. Ini nanti akan didalami oleh yang membina UKP. Jadi misalnya pendaftaran, di sini ada sistem-sistem pendaftaran, karena ini biasanya merupakan urutan, walaupun nanti bab 8 akan saya masukkan berada di dalam satu kegiatan ini. Pendaftaran, kemudian mulai dilakukan kajian, rencana dan asuhan, kemudian ada pelayanan gawat darurat yang dilakukan, ada anestesi lokal dan tindakan, rekam medis, rujukan, pemulangan, terapi gizi. Ini semua masih ada di dalam UKP atau UKPP, upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Dan penunjangnya itu adalah laboratorium dan layanan farmasi. Baik, itu tentang UKPP. Nanti akan bisa
Langsung saja di sini cukup padat ya sebenarnya yang diminta dari mulai proses pendaftaran sampai dengan pemulangan, kemudian sistem lain yang berkaitan, rujukan, rekam medis, laboratorium, dan layanan farmasi. Ini cukup padat sebenarnya berada di dalam UKP. Kemudian program prioritas nasional itu mulai dimasukkan. Nanti kita nggak terlalu banyak ya bahas ini karena ini memang hampir sama dengan program, yaitu tadi ada program esensial atau UKM esensial dan UKM pengembangan. Maka program prioritas nasional juga adalah yang ingin ditonjolkan dan ingin Kemenkes ingin ini mendapatkan perhatian khusus, sehingga ada 5 hal yang dimasukkan secara sistem berada di dalam sistem yang diharapkan ada di Puskesmas. Tentu saja kegiatannya ada dengan skalanya masing-masing mungkin, kemudian juga hasil-hasilnya juga sudah pasti ada, dan ini mungkin yang bisa nanti disampaikan. Di sini ada cara melihatnya, itu dengan setiap dari satu prioritas ini atau di sini kita urut adalah stunting, AKI, AKB, imunisasi, tuberkulosis, PTM. Itu melihatnya dengan mulai dari kebijakannya, kemudian penyusunan rencana atau programnya, kemudian penyediaan sumber daya, penggerakan pelaksanaan, pengawasan pengendalian dan penilaian dan pencatatan pelaporan. Ini yang diharapkan ada dalam satu sistem yang diprioritaskan oleh nasional. Jadi kita akan mencoba untuk memenuhi ini karena nanti pasti akan perannya Puskesmas dalam hal yang diprioritaskan nasional apa? Itu pasti akan jadi salah satu pertanyaan dari surveyor, tapi kita kesampingkan dulu tentang permasalahan EP per EP. Kita akan melihat bahwa ini sudah tersedia di Puskesmas dan itu harus terjaga dengan baik mulai dari kebijakan sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Sistem ini yang diharapkan ada di Puskesmas. Kemudian peningkatan mutu. Peningkatan mutu ada 5 sistem yang harus kita miliki. Pertama, continuous quality improvement. Di sini munculnya program-program pengembangan, upaya-upaya pengembangan atau dulu lebih pada Permenkes 46 tahun 2015 lebih dikenal sebagai inovasi, dan di dalamnya kita mulai melakukan perbaikan-perbaikan dengan melihat apa saja indikator dan prioritas yang sudah dikumpulkan, baik itu setingkat Puskesmas maupun setingkat bagian-bagian tadi UKM, UKPP, dan admin. Kemudian dari sini nanti akan ada pengumpulan dan analisis data serta pencapaian mutu. Kemudian risiko juga bergabung semua dalam satu wadah. Sebenarnya lebih cocok seperti ini tentu saja karena di Puskesmas nggak banyak orang yang bisa ditugasi. Jadi misalnya melaksanakan satu manajemen risiko, mungkin kita perlu satu, misalnya dibuatkan tim pun, maka ini dipegang oleh berada dalam satu tim, baik mulai mengidentifikasi risiko yang ada tadinya di masing-masing Pokja. Kemudian patient safety goals atau sasaran keselamatan pasien. Ini ada 6 sebenarnya, tapi di sini yang kita diharapkan memiliki di Puskesmas adalah identifikasi pengguna layanan yang benar, komunikasi yang efektif, keamanan pemberian obat, kemudian safe surgery itu benar sisi dan lain-lain itu, kemudian mencegah risiko jatuh. Ini yang diharuskan ada untuk di Puskesmas. Sistem ini tentu saja pasti akan dicek oleh surveyor UKP. Nah,
Oleh karena itu nanti kita akan ini tetap harus ada, dan mungkin padanannya ada di mana itu yang perlu kita perlihatkan nantinya. Kemudian terakhir adalah peningkatan mutu yang berupa sistem pelaporan insiden. Kemudian di sana ada pelaporan dan analisis dan upaya perbaikan apa yang dilakukan, dan kemudian hal juga yang dalam sistem ini yang perlu diperhatikan adalah perilaku tenaga kesehatan. Ini juga ada di beberapa pokja, ada bagaimana kita harus melakukan penilaian terhadap perilaku tenaga kesehatan. Kemudian PPI juga mendapatkan satu perhatian tersendiri, karena tadinya mungkin cuman sedikit tentang PPI yang ada di PMK 46 tahun 2015, sekarang sudah dijadikan satu sistem. Ada regulasi, ada kajian risiko infeksi, kebersihan tangan, prinsip pelaksanaan PPI, pencegahan transmisi airborne, dan outbreak, penanganan outbreak. Ini semua bagaimana mulai dari regulasi sampai dengan melakukan penanganan outbreak, ini yang nanti sistem-sistem yang harusnya ada di dalam pokjanya PPI atau penanggung jawab PPI, sehingga nanti kedepannya bukan hanya pada saat melihat indikator-indikator atau EP yang ada di dalam Permenkes 46 tahun 2015 yang diharapkan ada di dalam PPI juga sudah jauh lebih besar. Itu kira-kira sistem-sistem yang ada di dalam harapan dari pemerintah untuk kita di Puskesmas, dan nanti dari sini nanti kita akan belajar lebih jauh melihat baik dari sistemnya, jadi bolak-balik saja ya. Misalnya contohnya begini, di sini sistem yang diharapkan adalah sistem yang sudah baku, yang merupakan sistem yang sudah ada di dalam PMK 46 tahun 2015. Contohnya perencanaan itu mungkin sudah bisa dibuatkan semacam link langsung ke PMK 46 tahun 2015. Ini yang dibahas di mana dulu, yang sesuai dengan sistem yang ada. Sebaliknya juga begitu, dalam PMK 46 ada item-item tertentu yang dibutuhkan penjelasan lebih lanjut atau lebih mendalam tentang sistem tersebut, atau mungkin rincian tentang hal-hal yang dilakukan. Itu kita arahkan di PMK pada nanti tanya jawab di dalam ini ya, dengan surveyor itu akan silahkan untuk digunakan sebaik mungkin waktu 2 hari ini untuk kita akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dari PMK 46 tahun 2015 yang saat ini belum diganti, dan bagaimana penjelasan lebih lanjutnya. Itu coba tolong nanti itu yang digali lebih banyaknya. Dan kesulitan-kesulitan jangan lupa itu dikomunikasikan juga apa saja yang selama ini dihadapi. Untuk 2 hari ini, pertama kita akan melakukan mungkin nanti pemaparan sambil tanya jawab, dan kemudian di hari kedua kalau bisa sudah ada contoh-contoh dokumen mungkin yang dibawa nanti dari puskesmas masing-masing yang ingin dikonsultasikan dengan dengan kita di sini. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang apa yang akan kita laksanakan dalam 2 hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.